Selamat pagi saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah pagi hari ini sekalipun dalam online. Tapi kita mau tetap undang Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita sekalipun di rumah-rumah. Saya percaya Tuhan hadir dalam setiap ibadah kita di rumah. Mari sama-sama naikkan satu pujian. Musim akan selalu berganti. Saya percaya musim corona ini akan selalu berganti dengan mujizat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan hadir dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama yakini bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Dia hadir dalam hidup kita. Mari bersyukur buat kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama dengan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Dia pelihara, burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari dengan yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan iman percayamu, oh Tuhan selalu
menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan, Kau yang menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dengan iman percaya kita, oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, Dia yang menjagaku, selalu menjagaku. Engkau yang mengenyangkan setiap kami, Tuhan, mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan setiap kita, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan iman kita sekali lagi. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari naikkan ucapan syukur kita, sebab Dia yang memelihara hidup kita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kalau sampai hari ini Dia memelihara kita, itu semua karena kasih-Nya. Mari naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini kami boleh bersyukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kalau kami boleh melewati tahun ini sampai bulan Juli ini, Tuhan tetap pelihara. Sampai minggu kedua ini pun Tuhan tetap pelihara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan boleh menyertai dan memberkati kami. Ucapan syukur kami mau katakan dalam lewat pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siap memuji dan meninggikan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, sebab Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Amin. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, amin, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin, katakan dengan iman kita. Ya sudah, amin. Kasih setiamu Tuhan
selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, boleh angkat jempol kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, sekali lagi angkat jempol kita. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi untuk selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati. Saya percaya Tuhan boleh menjamah setiap kita. Mari katakan sama-sama, Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mujizat-Mu nyata buat setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang tidak terbatas oleh apapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari dengan iman percaya kita, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang mungkin mustahil bagi kami Tuhan, apa yang kelihatan mustahil itu sangat mungkin bagimu Tuhan. Bagimu di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya,
Kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sungguh Tuhan, di saat kami berdoa, mujizat-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang sudah kami naikkan Tuhan, pujian kami, penyembahan kami, semuanya boleh berkenan dan menyukakan Engkau. Sebab kami tahu Engkau Allah yang suka dipuji, Engkau Allah yang ada di atas puji-pujian kami. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sebab firman-Mu yang menuntun setiap kami, yang memperbarui, yang memulihkan setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom sekalian. Puji nama Tuhan. Karena kami kasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online, tetapi tidak mengurangi kasih Tuhan kepada kita dan tidak mengurangi kasih kita kepada Tuhan. Saudara, suatu saat Petrus bertanya kepada Tuhan, Guru, berapa kalikah aku atau kita ini harus mengampuni? 7 kalikah? Maka Tuhan Yesus tidak hanya 7 kali, tetapi 7 kali 70 kali. Itu sebabnya pagi hari ini kita akan dengarkan, kita akan bahas bersama-sama hal tentang pengampunan. Kenapa? Karena pengampunan ini sangat penting bagi setiap kehidupan kita, supaya kita tidak memiliki suatu ganjalan, tidak memiliki suatu yang menjadi gap dalam setiap kehidupan seorang dengan seorang. Itu sebabnya kita akan lihat, kita akan baca dulu di dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 21, inilah pertanyaan Petrus kepada Tuhan. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, kemudian di berikutnya Yesus membuat suatu perumpamaan. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ayat yang ke-23, kemudian 24 disambung. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya,
sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunasi. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan ke segala yang terjadi kepada Tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Saudara, inilah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus Kristus Tuhan kepada murid-muridnya, bahwa setiap orang harus memiliki suatu hati seperti hati Kristus, yaitu mau dan bisa mengampuni setiap orang. Kalau kita sudah diampuni oleh Kristus, di mana dosa-dosa kita sudah dihapuskan, sudah lunas dibayar, maka pengampunan yang diberikan Kristus kepada kita itu menjadi teladan supaya kita pun mempunyai hati seperti Kristus untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahwa saat kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu bukan kita ini jatuh martabat kita, jatuh gengsi kita, bukan. Tetapi saat kita mengampuni orang itu, menandakan bahwa kita ini bukan orang yang egois, bukan orang yang mementingkan diri sendiri. Setiap orang yang tidak bisa dan tidak mau mengampuni orang lain, orang yang bersalah kepada dia, maka kita ini adalah termasuk orang-orang yang mementingkan diri sendiri, orang yang egois dalam setiap kehidupan. Itu sebabnya ada 3 hal pada pagi hari ini yang akan kami sampaikan. Bagaimana hal tentang pengampunan. Yang pertama, bahwa pengampunan itu datangnya dari Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan kita untuk memiliki hati seperti Kristus, maka kita tidak akan bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu sebabnya mintalah kepada Allah supaya hati kita ini memiliki hati seperti Kristus, hati yang mau mengampuni. Maka saya bacakan ayat yang Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Inilah hal yang pertama, bahwa pengampunan itu datangnya dari Allah. Pengampunan itu karena karakter Allah untuk mengampuni setiap orang yang berdosa, supaya diampuni lewat Kristus dan pengorbanannya. Maka dikatakan, Matius pasal 6 ayat yang ke-12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maka dikatakan, saat kita ini minta ampun kepada Tuhan, supaya kita dimaafkan segala kesalahan kita, maka kita pun sudah diampuni oleh Tuhan. Maka dikatakan, ampunilah kami atau kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sebab setiap orang yang tidak mau mengampuni orang lain, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Itu sebabnya bahwa pengampunan itu datangnya dari Allah. Maka kita perlu meminta itu kepada Allah, kepada Tuhan lewat Kristus Yesus, bahwa pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada orang-orang yang menyiksa, yang
membuat dia menderita sampai mati kayu salib, semuanya sudah diampuni oleh Tuhan. Dan itu teladan yang baik bagi kita, supaya kita mau dan bisa mengampuni orang lain. Itu yang pertama adalah bahwa pengampunan itu datang dari Allah, bukan dari pribadi kita. Kalau tanpa Allah yang memberikan teladan, tanpa Allah yang memberikan hati kepada kita untuk hati mengampuni, maka kita tidak akan bisa mengampuni orang lain. Yang kedua adalah bahwa pengampunan itu merupakan benih yang ada pada kita, yang harus kita tabur, sehingga pada saatnya nanti kita akan menuai. Kita akan menuai nanti. Kalau kita sudah menabur benih pengampunan itu, kita turahkan, kita berikan kepada orang lain, maka pengampunan itu, benih itu akan tumbuh, dan saatnya nanti kita akan menuai. Kita lihat dalam Lukas pasal yang ke-6 dikatakan demikian. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-37 dikatakan demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Maka benih pengampunan itu kita taruh, kita lempar kepada orang lain, kita berikan kepada orang lain, maka saatnya nanti kita akan diampuni oleh Tuhan. Sebab dikatakan tadi Matius 6:12, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun sudah mengampuni yang bersalah kepada kami. Maka dikatakan jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Jangan kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Dan ampunilah, maka kamu pun akan diampuni. Itu sebabnya setiap orang percaya harus mau melepas pengampunan kepada orang lain, kepada siapapun, dalam bentuk kesalahan apapun, dosa apapun yang dilakukan orang lain untuk kita. Maka kita wajib untuk menanam, menabur benih pengampunan, supaya pada waktunya nanti kita akan menuai. Yang kedua, bahwa itu pengampunan itu merupakan benih. Tanpa benih pengampunan, kita tidak akan selamanya, kita tidak selamanya akan bisa mengampuni orang lain, siapapun mereka. Itu sebabnya pengampunan sangat penting untuk membentuk karakter kita, untuk memulihkan kita, kesakitan hati, dendam kita, iri hati, dan lain sebagainya. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan, seperti yang sudah Tuhan lakukan pada waktu dia menderita. Tuhan berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Itulah yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus pada waktu dia menghadapi penyaliban. Yang ketiga adalah bahwa pengampunan itu pembentukan watak atau karakter kita, walaupun itu tidak menyenangkan untuk kita. Jadi pengampunan itu adalah membentuk karakter kita seperti karakter Kristus. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang lain, maka Tuhan katakan tadi, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Itu sebabnya dalam Roma pasal yang ke-9 dikatakan demikian. Yang terakhir adalah Roma pasal yang ke-9 tentang pengampunan, yaitu bahwa pengampunan itu adalah watak dan karakter yang harus dibangun dalam kehidupan kita. Kalau tadi dikatakan benih, maka benih itu akan tumbuh, maka akan menjadikan pohon, menjadi berbuah, dan seterusnya. Maka Roma pasal 9 ayat yang ke-20 dikatakan, yang ketiga, bahwa watak atau karakter itu harus ada, karakter pengampunan seperti karakter Kristus. Ayat 20 dikatakan,
Siapakah hai kamu manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru ayat 23, justru untuk menyatakan kekayaan dan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Nah, saudara, kalau kita ini sudah dipersiapkan Tuhan untuk kemuliaannya, maka watak kita harus dibentuk oleh Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan sebagai orang-orang yang memiliki benih ataupun memiliki hati yang mengampuni kepada orang lain. Kalau Tuhan katakan, kalau kita ini sebagai tanah liat, kita akan dibentuk oleh Tuhan. Apakah tanah liat mau membantah oleh penjulangnya? Tidak. Kalau kita ini sebagai tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan sebagai penjulang, maka tanah liat kita ini tidak bisa membantah apa yang harus Tuhan kerjakan untuk kita. Itu sebabnya pembentukan watak dan karakter kita untuk seperti karakter Kristus, mau mengampuni bagi orang lain. Dan watak itu sebetulnya tidak menyenangkan bagi kita. Kita harus memiliki watak seperti Kristus, walaupun itu tidak menyenangkan bagi kita. Maka dikatakan, maka kita harus menyangkal diri, mau menyangkal diri pada waktu kita ini mau menjadi seperti Kristus. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita belajar memiliki watak dan karakter seperti Kristus, memiliki benih pengampunan dalam hidup kita, supaya benih itu kita tabur kepada orang lain, sehingga benih itu akan menjadi besar, menjadi pohon, dan pohon itu akan berbuah. Mintalah kepada Tuhan supaya kita ini bisa mengampuni orang lain. Puji nama Tuhan. Mari kita akan angkat satu pujian. Renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Seberapa besar, seberapa kali kamu sudah mengampuni saudaramu yang bersalah kepada kamu. Itu harus dilakukan, engkau harus melakukan, supaya kita ini memiliki karakter seperti Kristus. Kita katakan bersama-sama. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosa dan kesalahan kita sudah dibuang oleh Tuhan, sudah diampuni oleh Tuhan. Jauh timur dari barat, engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Berdalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih
Jawa Timur, dari barat maupun dosaku. Sejauh timur dari barat, kau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Dan kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri Tuhan, itu yang memulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Katakan lagi, pengampunan yang kau beri Tuhan, yang memulihkan hidupku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita berdoa. Tuhan, jikalau Engkau tidak memandang pelanggaran dan dosa kami, begitu besar pengampunan-Mu atas kami Tuhan. Itu sebabnya ajar kami untuk bisa mengampuni orang lain, supaya Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau yang sudah mengampuni kami, Engkau yang sudah memulihkan kami. Itu sebabnya biarlah kami belajar daripada-Mu Tuhan. Kami mau dan bisa mengampuni orang lain, sebab tanpa pengampunan kami tidak akan dapat pengampunan yang daripada-Mu. Terima kasih, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh membuka hati kami bahwa pengampunan setiap orang sangat penting artinya dalam kehidupannya, supaya kalau saat kita mengampuni, kita boleh menikmati damai sejahtera dan sukacita. Tidak ada kepahitan, tidak ada hati yang dengki, yang iri bagi sesama. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, ialah memiliki karakter seperti Engkau, sehingga mereka mau mengampuni satu dengan yang lain, supaya mereka juga Engkau ampuni. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, yang kami kasih dalam Tuhan, untuk besok Minggu kita masih ibadah online karena tempat atau karena situasi yang belum memungkinkan kita untuk bertatap muka. Iyalah, dengan ibadah ini kita tetap mengasihi Tuhan. Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menolong kita, menolong bangsa kita, dan menolong bangsa-bangsa supaya virus COVID-19 cepat berlalu dari bumi. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita kadangkan tangan bersama-sama.
Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi kami, Allah yang mengampuni kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang mempelajari mereka, supaya mereka memiliki karakter seperti Engkau, mau mengampuni satu dengan yang lain, supaya hidup mereka boleh memiliki hidup yang damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati mereka, pribadi lepas pribadi. Engkau berkati keluarga lepas keluarga. Apa yang dikerjakannya boleh berhasil. Engkau memberkati pekerjaan mereka. Engkau memberkati setiap usaha mereka. Engkau memberkati pendidikan mereka. Engkau meneguhkan setiap tangan perbuatannya, sehingga apa yang dikerjakannya berhasil karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera dan sukacita, perlindungan dan tangan Tuhan yang kuat terus menopang dan menyertai setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Anu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan bersama-sama. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus